Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aco Bule. Perjalanan ini sebetulnya menarik ya. Gua ke Sape udah berapa kali, tapi kali ini gua bisa mendatangi 2 jambore, satu ujung kilometer 0 Sape, sama ada satu ulang tahun klub juga. Gimana keseruannya? Ini dia ceritanya. Gue duluan ke Singaraja karena gue pengurus mesti standby duluan tuh. Di utara Pulau Bali tersembunyi sebuah kota yang tenang namun syarat makna, Singaraja. Di sini, laut dan pegunungan saling menyapa, menghadirkan panorama alam yang sederhana namun memikat. Ombak beriring pelan, angin membawa kesejukan, dan matahari terbit memberi warna hangat di pesisir utara Bali. Nah, jadi ini kita pernah nginep di sini dulu waktu tour guide mau ke Sape, sekarang balik sini lagi. Singaraja bukan sekadar kota, ia adalah saksi sejarah. Pernah menjadi ibu kota Bali, jejak masa lalu masih terasa di bangunan kolonial, pelabuhan tua, dan cerita yang hidup dari generasi ke generasi. Budayanya tumbuh kuat dalam keseharian, senyum tulus, sapaan ramah, dan kearifan lokal menyambut siapapun yang datang. Di sini, keramah tamahan bukan dibuat-buat, tapi lahir dari hati. Singaraja, tenang, berbudaya, bersejarah. Sebuah Bali yang jujur, hangat, dan penuh rasa. Pagi-pagi kita langsung menuju ke acara Jambore. Yang pertama kita Jambore Nasional dulu. Selamat pagi, kita ada di lokasi Munas dan Jambore IMO tahun 2025. Presiden udah tiba di lokasi. Om Ucan dari mana Ucan? Dari Kendari. Dari Kendari jauh-jauh. Wah. Nih, ada puang dari Bone. Wah. Ada Kang Ferry, Jawa Barat. Ya. Mantan korek juga sudah tiba di TKP. Jadi bismillah kita hari ini melaksanakan Munas dan Jambore. Gimana Adinda? Di Krisnalem. Oke. Singaraja. Persiapan gimana? Persiapan? Ya, mudah-mudahan semua lancar dan Amin. beres semua. Ya. Nih, sambil ambil gambar dulu deh. Bismillah. Cak Bang. Sehat Om? Alhamdulillah. Cak Bang. Cak. Sehat-sehat. Ini motoran apa-apa ini? Halo. 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 Nah, nih udah hampir tiba semua. Mana Pak De Kabul? Pak De, lo iki lo. Iki anu nih. Ini apa itu? Ini pangkonnya Jawa Tengah. Kalau nggak Pantura. Jadi kalau cari yang goyang-goyang ini. Siap. Alhamdulillah semua pada kumpul. Alhamdulillah. Kita bentar lagi masuk ke ruangan. Kita lihat dalam dulu. Yuk. Nah, ini patungnya Krishna nih. Jadi kalau kita kesini mesti mampir ambil gambar dulu. Di utara Pulau Dewata, di antara laut yang tenang dan pegunungan yang megah, Singaraja menjadi saksi sebuah perayaan besar komunitas roda 2. Di Krishna Fantastic Land, ribuan biker Max Series dari seluruh Indonesia berkumpul. Satu tujuan, satu semangat. Musyawarah Nasional Indonesia Max Owner. November 2025, momen bersejarah itu tercipta.
Jambor Nasional Feast, sekaligus perayaan 1 dekad Indonesia Max Owner. Deru mesin berpadu dengan tawa, persaudaraan, dan kebanggaan sebagai satu keluarga besar. Krishna Fantastic Land bukan sekadar lokasi. Area yang luas, fasilitas lengkap, dan atmosfer meriah menjadikannya rumah ideal bagi event otomotif berskala nasional. Panggung hiburan menghadirkan artis-artis ternama, sementara area otomotif dipenuhi motor, kreativitas, dan identitas komunitas. Namun lebih dari itu, Singaraja menghadirkan rasa. Keindahan alam utara Bali, kekayaan budaya jejak sejarah sebagai kota tua, serta keramah tamahan masyarakatnya yang tulus menyambut para biker dari berbagai penjuru negeri. Di sini, mesin boleh berhenti, tapi persaudaraan terus berjalan. Indonesia Max Owner, 1 dekade kebersamaan, 1 cerita besar, lahir di Singaraja, Bali. Alhamdulillah kita dapat presiden baru. Ini presiden kedua. Jadi setelah gue ada presiden berikutnya namanya Idui atau Yudi ya. Ini teman lama gue juga. Beliau terpilih lagi sehingga menggantikan Adinda Ludi. Di utara Pulau Bali, di sebuah kota yang kaya sejarah dan budaya, Singaraja menjadi titik temu ratusan jiwa dalam satu semangat. Berlokasi di Krishna Fantastic Land, ratusan Max Riders dari seluruh penjuru Indonesia hadir bukan sekadar berkumpul, tetapi melepas rindu, mempererat persaudaraan, dan merayakan kebersamaan dalam Jambor Indonesia Max Owner. Bali Max Owners, sebagai tuan rumah, para anggota IMO datang dengan cerita perjalanan. Riding bersama, berlibur, dan menikmati keindahan alam Bali Utara yang tenang dan memikat, disambut keramahan masyarakat Singaraja yang hangat dan tulus. Deretan regional hadir memeriahkan. Acara dibuka pukul 14 WITA, diawali tarian penyambutan khas Bali, doa bersama, dan lantunan Indonesia Raya. Dilanjutkan sambutan sponsor, Ketua IMI Bali, pejabat setempat, hingga rangkaian hiburan budaya dan otomotif. Tari Skar Jagat, games, door prize, live dangdut, water drum show, hingga fire dance. Semangat otomotif memuncak lewat kontes motor, menghadirkan 5 kelas kontes, 2 kelas custom lighting by ES, dan 20 kategori The Best Meetup. Seluruh anggota menyanyikan Mars Indonesia Max Owners. Dilanjutkan serah terima jabatan Presiden IMO dan potong tumpeng, simbol keberlanjutan dan persaudaraan. Di Singaraja, alam, budaya, sejarah, dan kebersamaan menyatu. Indonesia Max Owner terus melaju bersama. Nah selesai Jambore ini duluan pamit deh kayaknya itu karena kita tengah malamnya pengen langsung menuju ke Lombok. Jadi gue kembali ke Lombok lagi tuh. Dari Bali balik ke Lombok lagi, gue coba berempat tuh. Gue, Om Adi, Mbak Asih, sama Hercules. Gue duluan tengah malam, nyebrang. Tengah malam di Singaraja, lampu kota perlahan menjauh, meninggalkan jejak cahaya di jalanan utara Bali. Mesin menyala pelan, angin malam menjadi saksi dimulainya perjalanan. Melintasi Bali dalam sunyi, kami menuju Pelabuhan Padang Bay. Di antara gelap dan bintang, perjalanan terasa hening namun penuh makna. Saat roda berhenti, kapal menjadi rumah sementara, menyeberang laut di jam ketika dunia terlelap. Fajar menyambut di Pelabuhan Lembar. Cahaya pagi membuka wajah Lombok dengan perbukitan hijau dan laut yang tenang. Nafas baru, cerita baru. Perjalanan berlanjut menuju Mataram dan Senggigi. Jalanan mengalir di antara alam yang jujur, pantai, bukit, dan desa-desa yang menyimpan budaya serta sejarah panjang. Senyum ramah penduduknya hadir tanpa diminta, sederhana namun hangat. Di sini, waktu seakan melambat. Alam, budaya, dan keramahan berpadu menjadi pengalaman yang tak hanya dilihat, tetapi dirasakan. Perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat. Ini tentang malam yang dilalui, pagi yang disambut, dan kisah yang akan selalu diingat. Assalamualaikum Lombok. Di pesisir barat Lombok, berdiri sebuah hotel yang menyimpan cerita panjang waktu. Merumata Senggigi Lombok. Berawal dari aerowisata Senggigi Beach Hotel yang dibuka tahun 1987, hotel ini tumbuh menjadi saksi perjalanan pariwisata Nusantara. Dari era Garuda Indonesia, berkembang dengan pool villa club, hingga bertransformasi mengikuti zaman. Dikelilingi laut biru, matahari senja, dan budaya Lombok yang hangat, Merumata menghadirkan lebih dari sekadar tempat bermalam.
Di sini, sejarah, keindahan alam, dan keramahan penduduk lokal menyatu dalam ketenangan. Rumata Senggigi Lombok, cerita lama yang terus hidup di pelukan alam dan budaya Lombok. Tiba di hotel, terus kemudian kita stay 1 malam di sana. He's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain, dan kalau naik motor tetap di bawah. Stay safe and keep rock and roll guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.